Nisa, mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan review materi yang saya dapatkan di semester 3, yaitu mata kuliah Biokimia Farmasi. Oke, lanjut saja materi yang pertama, yaitu enzim dan inhibisi enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi atau aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Struktur enzim. Enzim terdiri dari dua komponen, yakni bagian pro atau apoenzim dan bukan bagian dari protein atau gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Cara kerja enzim. Secara sederhana, enzim bekerja seperti kunci dan gembok. Pasalnya, dalam materi enzim terdapat tempat yang aktif yang mana substrat tertentu dapat bergabung ke dalamnya dan bekerja secara spesifik. Materi yang kedua yaitu DNA dan RNA. DNA merupakan asam nukleat yang mengandung instruksi genetik yang digunakan dalam pengembangan dan fungsi dari semua organisme hidup, dikenal dan beberapa virus. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. DNA memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi yang pertama sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lainnya. Fungsi yang kedua yaitu menentukan proses pembentukan protein atau sintesis protein. Fungsi dari RNA yaitu asam ribonukleat atau RNA berperan sebagai pembawa bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam genetika molekular, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Materi yang ketiga yaitu sistem ekspresi gen atau replikasi transkripsi atau translasi. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, juga gen penyandi non-protein seperti transfer RNA atau tRNA atau gen RNA inti kecil atau sRNA yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional. Materi yang keempat yaitu mutasi gen. Mutasi genetik adalah perubahan susunan DNA yang bukan hanya bisa menyebabkan penyakit, tapi juga dapat memberikan dampak baik untuk tubuh. Kenali jenis dan penyebab mutasi gen berikut. Jenis-jenis gen di tubuh kita terdiri dari berbagai macam jenis. Jadi, mutasi bisa saja terdiri pada salah satu atau beberapa dari jenis tersebut. Namun, secara umum jenis mutasi gen bisa dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama mutasi gen alami dan yang kedua mutasi gen buatan. Materi yang kelima yaitu pengantar metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam metabolisme. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme yang merupakan penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil untuk dijadikan energi, dan yang kedua yaitu anabolisme yang merupakan reaksi untuk merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Berikut materi yang terakhir yaitu kelainan metabolisme. Gangguan metabolik adalah kelainan medis yang memengaruhi produksi energi di dalam sel tubuh manusia. Umumnya, kelainan genetik mengakibatkan gangguan pada metabolisme sehingga enzim yang berperan dalam proses metabolisme sel hilang atau rusak. Selain itu, dapat juga diakibatkan oleh makanan, toksin, infeksi, dan lain-lain. Gejala gangguan metabolik. Gangguan metabolik akan menimbulkan gejala yang berbeda pada tiap pengidapnya. Hal ini tergantung dari jenis gangguan metabolik yang pengidap alami. Beberapa gejala umum gangguan metabolik seperti yang pertama, nyeri pada perut, yang kedua letih dan lesu, yang ketiga berat badan berkurang, yang keempat muntah,
Yang kelima, nafsu makan rendah. Yang keenam, tidak normalnya aroma keringat, air liur, urin, ataupun napas. Demikian akhir penjelasan review materi dari saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.